langsung tidak pantas tinggal di surga, dihempaskan oleh Allah di bumi. Pingsan berhari-hari, turunlah hujan, barulah siuman, dikiranya masih ajaib seperti di surga. Lapar Bapak Ibu, coba bayangin. Nasi goreng datang betul, sate datang betul, sudah enggak. Sekarang coba kita flashback dalam diri kita. Saat ini kita hadir di mana nih? Kita tinggal di mana saat ini? Di bumi. Gini oke? Kita tinggal di mana? Di bumi. Berapa banyak kesalahan kita? Tapi nanti inginnya tinggal di, yakin Bapak Ibu? Masya Allah, inilah rahman rahimnya Allah ya. Allah inginkan kita sejatinya mulia dan bahagia. Kapan itu mulia? Sejatinya saat Allah ciptakan manusia, Nabi Adam, malaikat sekalipun diminta untuk bersujud kepada siapa? Nabi Adam. Allah inginkan manusia itu mulia dan bahagia, tapi karena kesalahan-kesalahannya sendiri, sehingga Allah ya, hadirkan itu persoalan demi persoalan. Maka mari kita masuk di materi yang pertama ini, melepas sekat-sekat perisai rezeki. Tadi baru prolognya di materi rezeki Bapak Ibu. Dari tadi panjang kali lebarnya. Ini baru masuk ke materi yang pertama yang kita sebut dengan namanya apa? Perisai rezeki. Nah, di materi rezeki ini sejatinya kita sadari ada 3 keajaiban untuk umat Islam. Yang pertama itu predikat hanya untuk para nabi, disebutkan namanya mukjizat, dan itu pun tidak sembarang nabi yang dapatkan mukjizat. Ya, jadi kalau ada tetangga dikit-dikit bilang, "Yes, saya dapat mukjizat," itu bukan agama kita, ya. Yang kedua adalah karomah, itu tingkatan untuk siapa? Untuk para aulia. Ya, para ulama, wali songo dan lain sebagainya ya, para khulafaur rasyidin itu dapatkan keajaiban-keajaibannya luar biasa. Para aulia yang dekat ya, pada Allah. Tapi ada derajat yang ketiga ini untuk kita Bapak Ibu. Apa itu? Keajaiban ini yang ketiga ini namanya adalah maunah. Apa itu maunah? Maunah itu adalah keajaiban-keajaiban yang pertolongan-pertolongan Allah yang hanya dikhususkan, diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Ini kuncinya. Maka dari tadi panjang kali lebar tadi saya baru menjelaskan, menguatkan akidah kita dulu. Pokoknya iman dulu. Yakin bahwa Allah itu maha ajaib dulu. Agar kita bisa mengakses ini namanya maunah. Maka kita akan masuk di materi yang pertama ini. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Waalaikumsalam. 2. Masya Allah ya. Pak ngapunten ya. Saya tadi ternyata bisa ajaib Bapak Ibu itu masuk. Kapan itu? Bapak tadi ya, ada yang kena pengaruh zat besi. Saat saya menghilang seketika. Ini Bapak langsung saya hilang seketika di depan ini. Saat saya bilang 1, itu langsung dipegang samping kanannya, biar saya langsung seketika muncul di sini Bapak Ibu. Biar ada lagi, Masya Allah. Saya bisa ajaib ternyata di sini. Bagi siapa yang kena pengaruh zat besi, ngapunten ya. Nanti sesekali akan terus saya ulang ya. 1, 2, 3. Ngapunten. Materi yang pertama ini adalah tentang perisai rezeki. Apa itu perisai rezeki? Sejatinya Bapak Ibu, Allah sudah jamin rezeki setiap makhluk. Ini ada dalam Quran surah Hud ayat 6. Ya, di Al-Quran di baris pertama halaman 222, lembar sebelah kiri. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang tidak dijamin oleh Allah rezekinya. Jadi sejatinya semut saja dijamin oleh Allah rezekinya, betul Bapak Ibu? Semut saja dijamin rezekinya oleh Allah, apalagi kita manusia yang sudah dibekali oleh akal. Kita ini juga dijamin oleh Allah rezekinya. Sejatinya Allah kirimkan rezeki kepada umat manusia itu seperti hujan Bapak Ibu, digerojok dari atas turun ke mana? Turun ke bawah. Nah, kita umat manusia berada di mana Bapak Ibu? Nah, harusnya kalau kita umat manusia berada di bawah, sementara rezeki itu datangnya seperti digerojok, harusnya kita basah kuyup dengan rezeki nggak Bapak Ibu? Harusnya kita basah kuyup dengan rezeki nggak Bapak Ibu? Tapi ada loh Bapak Ibu, orang-orang yang gak dapatkan itu, gak dapatkan basah kuyupnya rezeki, dia hanya dapatkan percikannya rezeki, tetesannya saja tidak. Siapa itu orang-orang yang hanya dapatkan tetesannya rezeki? Tetesan rezeki itu UMR Bapak Ibu ya. Masya Allah ya. Siapakah orang-orang yang hanya dapatkan itu ya, percikan tetesannya rezeki? Dialah orang-orang yang cinta betul terhadap yang namanya ini Bapak Ibu, perisai rezeki. Dia kira bahwa perisai rezeki itu adalah kehidupannya. Dia pasang itu kuat-kuat. Ibarat manusia itu sebuah gelas Bapak Ibu ya. Ibarat sebuah gelas, Allah udah gerojokkan tuh, kirimkan malaikat Mikail ya untuk menggerojokkan kepada kita. Kita sudah sedekah, kita sudah ikhtiar luar biasa, tapi apa yang terjadi? Kita pasang tutup di atasnya. Saat itu rezeki digerojok, masuk bukan? Masuk tidak? Dan kita kira tetap tutup ini adalah kehidupan saya cinta betul, saya nggak bisa tanpa ini.
Ini banyak orang di luar sana. Maka tugas utama kita sebelum praktekkan ilmu-ilmu di mana rezeki, kita buka dulu ini perisai rezeki. Apa ini perisai rezeki? Perisai rezeki ini ternyata banyak sekali Bapak Ibu. Saking banyaknya, ya, sampai kita nggak sadar kita sering melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini saking banyak juga saking halusnya Bapak Ibu. Ya, kalau halus nggak bisa kita pegang. Contoh begini, saking halusnya tanpa kita sadar. Kita sudah mencabut rumput di depan rumah kita, tanpa kita nggak sadar. Ternyata nggak ada seminggu sudah tumbuh lagi. Kita merasa saya sudah bersih nih dari perisai rezeki. Ternyata sudah tumbuh lagi. Sama seperti kita sudah motong kuku, ya, motong rambut. Saya sudah bersihkan kok ini kuku saya. Nggak sadar, kurang dari seminggu kita sudah tumbuh lagi nih hal yang nggak baik lagi. Nah, apa ini perisai rezeki? Sebagai gambarannya, sebagian saja dari perisai rezeki. Pernah nggak Bapak Ibu? Kita benci dengan orang lain, pernah nggak Bapak Ibu? Pernah betul? Dendam dengan orang lain, pernah betul? Dengki dengan orang lain, pernah betul? Nah, ini salah satu saja. Ini kalau kita sebutkan apa? Penyakit hati, jadi sebagian dari perisai rezeki. Kalau itu kita pegang kuat-kuat, sama saja kita lagi pasang ditutup dengan kuat-kuat Bapak Ibu. Semakin kita gak bisa memaafkan orang-orang yang pernah mendolimi kita, bagaimana mungkin Allah akan memaafkan kita? Setelah kita pasang nih kuat-kuat Bapak Ibu. Ini hanya sebagian dari perisai rezeki. Pernah gak Bapak Ibu, tanpa kita sadari, ya, lisan kita ini berucap Bapak Ibu. Contoh begini, kalau kita ada di majelis ilmu, ustadznya belum hadir, biasanya kita asiknya ngapain sih Bapak Ibu? Asiknya ngapain? Ya, ngobrol. Ya. Kalau kita ngobrol, paling asik itu ngobrol orang lain apa diri sendiri? Orang lain. Kalau ngobrol orang lain, ya, paling asik itu tentang kebaikannya apa ketidakbaikannya? Ya. Alhamdulillah, masya Allah. Entah orang tersebut mau mendengarkan kita atau tidak, kalau kita menyampaikan hal yang mungkin menyakiti hati dan perasaan orang tersebut, apa yang terjadi? Kita juga pasang perisai rezeki. Bisa saja lisan kita tergelincir Bapak Ibu, padahal tidak diridhoi oleh Allah. Ya, sekarang saya nanya Bapak Ibu, hidung kita ini milik kita apa milik Allah? Hidung kita ini milik kita apa milik Allah? Telinga ini milik kita apa milik Allah? Ternyata yang melekat dalam diri kita itu bukan milik kita, itu milik Allah. Jadi apa? Amanah dari Allah, dititipkan oleh Allah kepada kita. Sekarang saya nanya, kalau Bapak Ibu, ya, yang di Solo ini terutama, ada tetangganya mau mudik, dititipin sepeda motor atau mobil, kita jaga baik-baik nggak titipan tersebut? Bahkan ada orang nggak kenal deketin motor tersebut, kita apakan biasanya? Ya, nggak boleh tuh, lecet dikit aja, anak aja mau deketin, jangan. Ya, kita jaga amanah makhluk aja luar biasa. Tapi coba cek apa titipan Allah kepada kita, apakah sebegitu juga kita menjaga amanah? Cek saja mata kita. Dalam satu hari, banyakkan mana mata kita ini, ya, terkait dengan hal yang diridhoi Allah dengan apa? Nonton televisi, banyakkan mana? Ya, buka WA story-nya mudah-mudahan ya, Instagram story, banyakkan mana? Banyakkan mana HP kita atau Al-Qur'an? Ternyata kita sudah nggak amanah dalam menjaga titipannya Allah berupa apa? Mata kita, lisan kita. Di saat itu masih kita kekeh, saya nggak bisa meninggalkan itu. Yang ini kehidupan saya. Disitulah kita pasang ini kuat-kuat. Nggak usah jauh-jauh ya, terkait dengan kesalahan-kesalahan yang besar-besar dulu. Yang kecil-kecil yang sering kita sadar, yang sering tanpa kita sadar ternyata kita melakukan. Apalagi contoh. Seringkali kita mengejar surga di luar sana, tapi sejatinya ada surga yang sangat dekat dengan kita, yaitu di rumah kita. Seringkali kita ikut baksos, ya, bantuin orang lain, wah biar kelihatan, wah dilihat oleh orang lain. Tapi kita perhatikan nggak ridhonya orang-orang yang ada di rumah kita? Pernah nggak sepanjang hidup kita sampai dengan saat ini kita melihat adanya tetesan air mata yang keluar dari matanya ibu kita? Saat itu terjadi Bapak Ibu, menandakan ada secuil rasa ketidakridhoan ibu kita kepada kita. Mungkin kita pernah mengindahkan nasihatnya. Mungkin kita nggak menjalankan apa, ya, nasihatnya. Saat ibu kita meneteskan air matanya, di saat itu ada secuil tanda bahwa ibu kita nggak ridho dengan kita. Saat ibu kita nggak ridho kepada kita, bagaimana mungkin Allah akan ridho melancarkan rezekinya kepada kita? Coba cek lagi baik-baik Bapak Ibu. Kenapa kok merasa? Kenapa sih saya sudah ikhtiar usaha, saya dagang, saya jualan, saya masuk kerja, ya, sebagai karyawan, kok nggak lancar-lancar nih pekerjaan saya? Coba kita cek dulu. Bagaimana ridhonya suami kita kepada kita?
Saat suami kita belum ridho kepada kita, Allah pun juga belum ridho melancarkan rezekinya kepada kita. Bukan hanya suami, istri pun juga saat yang di rumah ternyata juga gak meridhoi dari suaminya, ternyata ini juga berbanding lurus dengan kelapangan rezeki dari suami juga. Maka hati-hati, cek dulu ya, ridhonya orang-orang di rumah kita. Sekarang saya nanya lagi Bapak Ibu, jika tadi sepeda motor, mobilnya tetangga kita jaga baik-baik, itu gak boleh lecet sedikit pun. Sekarang saya nanya, anak-anak kita itu titipan Allah, amanah dari Allah atau milik kita? Amanah titipan dari Allah. Perhatikan baik-baik saat kita membesarkannya, saat anak-anak kita belum balik, itu amanah kita ya, atau benar-benar hak milik kita? Sekarang perhatikan baik-baik, pernahkah kita semenjak kita mendidik anak kita ya, sampai dia sebelum balik, kita membentaknya, kita menghadik, kita memukulnya sampai membuat anak kita menangis? Kita nggak boleh motornya tetangga saja lecet, tapi justru kita membuat luka di hatinya anak-anak kita. Di saat anak-anak kita tersebut dulu, di waktu kecilnya kita didik, ternyata apa? Kita sendiri yang gak amanah menjaga titipannya Allah, Bapak Ibu. Itu Allah titipkan kepada kita karena Allah percaya kepada kita bisa diamanahi. Padahal banyak orang-orang yang minta, ya Allah amanahi saya anak, belum dikasih amanah. Tapi kita yang sudah dikasih amanah anak, kita ternyata tidak amanah menjaganya. Ya, kita maki-maki dia, kita pukul, kita bentak, kita cubit. Apa yang terjadi? Saat anak tersebut masih tersimpan dalam hatinya kenangan-kenangan di masa kecilnya, dengan kita yang belum ridho kepada kita, maka Allah pun juga belum ridho yang menitipkannya kepada kita untuk melancarkan rezeki kita. Jadi sejatinya perisai rezeki ini banyak sekali Bapak Ibu. Kalau disimpulkan, bukan hanya sekedar nomor 2 ini Bapak Ibu ya, tentang apa? Muamalah kita yang tidak diridhoi oleh Allah. Nanti masuk di mana? Poin 4 ya, riba ya, 10 dosa besar. Bukan hanya, tapi yang lembut-lembut, yang halus saja harus kita jaga. Maka senantiasalah sebagaimana motonya dari PPRI, luar biasa. Berhati-hati dari dosa, keajaiban akan tiba. Sama. Saat kita senantiasa berhati-hati ini dari perisai rezeki, apa yang terjadi? Maka keajaiban akan hadir kepada kita. Kita pun akan bisa merasakan surga sebelum surga yang sesungguhnya. Perhatikan pola ini Bapak Ibu. Nabi Adam tadi awalnya tinggalnya di mana? Di surga. Apapun yang diinginkan di surga dijabah nggak Bapak Ibu? Tapi saat berbuat kesalahan, melanggar larangannya Allah, apa yang dilakukannya? Keajaibannya semakin berkurang. Pun kita sama, kita pun pernah merasakan surga sebelum surga yang sesungguhnya. Kapan itu? Ingat baik-baik Bapak Ibu, kapan? Saat kita belum pernah berbuat kesalahan, saat kita belum pernah memasang perisai rezeki. Kapan itu? Saat pertama kali Allah tiupkan roh kita di perjanjian Alastu ya, kamu ini hamba, saya ini roh. Kita bersaksi, ya Allah, saya ini hamba, Engkau adalah roh saya. Perjanjian Alastu, ketika ditiupkan roh di sulbi ya, apapun yang kita butuhkan Allah ijabah. Saat lahir ceprot sekalipun ya, saat kita lahir kita sudah berbuat perisai rezeki belum? Ada berbuat kesalahan belum? Ada nggak yang kita melanggar larangan, menolak perintah? Ada nggak Bapak Ibu? Belum ada. Di saat itu kita merasakan surga sebelum surga itu sesungguhnya. Kapan itu? Perhatikan. Saat anak balita mau minta makanan, itu dapatnya ajaib. Dia tidak mendatangi makanan, dia cukup apa? Makanannya datang atau dia yang datangin makanan? Makanannya datang, orang-orang di sekitarnya dipaksa oleh Allah untuk mengantarkan makanan. Bahkan ibunya sendiri yang sedang ada acara kerja sekalipun, dia akan tergopoh-gopoh, dipaksa keringat dingin untuk nganterin asinya kepada anaknya. Allah udah jamin tuh rezeki. Sampai anak pengen ganti pampers saja, ganti popok saja. Coba perhatikan polanya. Pampersnya ganti sendiri apa dia yang gantiin sendiri? Saat kapan itu? Saat ini Bapak Ibu. Berhati-hati dari dosa, keajaiban akan tiba. Apapun yang kita inginkan Allah akan ijabah. Saat kapan? Senantiasa kita berhati-hati. Kalau dari dosa saja kita hati-hati, apalagi pasti kita akan menjauhinya, pasti gak melakukannya. Nah, inti dari perisai rezeki adalah ya, sebagaimana hadis riwayat Ibnu Majah Bapak Ibu ya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4087. Seorang manusia kerap sekali terhalang dari rezekinya disebabkan oleh dosa yang dilakukannya. Rezeki Bapak Ibu. Tapi seringkali tanpa kita sadari, enggak saya enggak membunuh, enggak saya enggak menyekutukannya. Tapi di lain hal kita di rumah kita berantem dengan pasangan kita. Di situ kita juga pasang Bapak Ibu perisai rezeki. Inti dari perisai rezeki ini ya adalah lawannya dari takwa. Kita melanggar ya, kita menjalankan larangannya,
meninggalkan perintahnya. Masya Allah. Maka tugas utama manusia tadi untuk beribadah kepada Allah harus kita jalankan. Hati-hati. Saat melanggar larangan, Allah masih berikan kesempatan kepada Nabi Adam. Tapi saat iblis menolak perintah untuk bersujud kepada Nabi Adam, diberikan kesempatan nggak Bapak Ibu? Pasti langsung dijamin nanti masuk mana? Nah, sekarang sudah Allah berikan clue-nya lewat Al-Quran. Allah sudah berikan perintahnya apa yang harus kita lakukan. Tugas utama manusia adalah beribadah kepada Allah. Tapi kalau kita masih berani untuk menolaknya, maka yang terjadi sama halnya dengan lawannya Nabi Adam. Maka hati-hati sekali. Ada 3 jenis perisai rezeki Bapak Ibu. Ada 3 jenis perisai rezeki. Yang pertama, tenang ya, ini bukan satu, pertama. Kalau satu nanti pegang samping kanan. Yang pertama, ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan Allah secara langsung. Tentang ketaatan kita kepada Allah. Ini tentang, kita cek dulu. Ada enggak hal-hal yang tidak kita taati atas perintah Allah? Yang kedua, yang berkaitan berhubungan dengan sesama makhluknya. Pada orang-orang sekitar kita, hati-hati. Maka senantiasa jagalah dan cek ridhonya orang-orang sekitar kita. Jaga terus silaturahmi. Yang ketiga, yang berhubungan dengan diri kita sendiri. Kenapa? Hati tadi, kalau telinga, hidung itu milik siapa tadi? Milik Allah, dititipkan kepada kita. Begitu pula hati Bapak Ibu. Allah titipkan hati ini kepada kita untuk dijaga senantiasa bersih. Tapi saat kita masih menyimpan dendam, dengki, dongkol, iri, kita mengotori hati kita. Kita nggak amanah menjaga ini. Kita sudah apa? Dolim pada diri kita sendiri. Kita nggak menjaga titipan-titipan Allah yang ada dalam diri kita. Disitulah kita pasang perisai rezeki kuat-kuat. Bagaimana cara melepas ini perisai rezeki agar Allah gerojok? Kalau Allah sudah gerojok tadi, sudah jamin rezeki, sehingga kita luber rezeki, basah kuyup, digerojok dengan rezeki. Ya. Ini kuncinya ada di dalam Quran surat Nuh ayat 10 sampai dengan 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Ini kunci pola pertolongannya Allah ya, kepada para nabi, para aulia. Semua kuncinya polanya sama ini Bapak Ibu. Apa? Mohonlah ampun kepada Allah agar dibersihkan dari perisai rezeki. Kalau fakultu astaghfiru, sekarang saya nanya, Rasulullah itu beristighfar sehari berapa kali Bapak Ibu? Ya, hadis sahihnya ada 2, satu 70, lebih dari 70, satunya 100 kali. Ya, sama-sama sahih. Kalau Rasulullah saja ternyata 100 kali. Sekarang kita nanya, tadi habis subuh, Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa, itunya berapa kali Bapak Ibu? 3 dikali 5 berapa? 15. Masya Allah. Apakah kita lebih mulia dari Rasulullah? Rasulullah sudah dijamin masuk surga saja 100 kali lah, kita baru 15. Masya Allah. Nah, pola ini ternyata ya juga dialami pola-pola para nabi. Perhatikan tadi, Nabi Adam saat melanggar larangan dihempaskan di bumi, butuh lebih dari 300 tahun untuk diampuni Allah. Dipisahkan terus dengan Siti Hawa. Saat kapan itu dipertemukan? Beliau mengucapkan kalimat ini Bapak Ibu. Apa itu istighfar? Apa istighfarnya Nabi Adam? Allah firmankan, ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Perhatikan pola ini istighfarnya Nabi Adam. Saat Nabi Adam menyadari, perhatikan. Kalau kita sebagai Nabi Adam ditanyain, "Wahai Nabi Adam, kenapa kau dihempaskan di muka bumi?" Gara-gara siapa kira-kira Bapak Ibu? Gara-gara siapa? Kalau kita masih merasa gara-gara iblis, kita masih belum sadar. Tadi ingat, ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Adapun ketidakbaikan datangnya dari siapa? Diri kita sendiri. Maka Nabi Adam belum didekatkan tuh. Maka doa ini menunjukkan bahwa pola istighfar itu bukan hanya sekedar istighfar yang kita ucapkan lewat lisan, tapi benar-benar dalam hati kita sadari kita yang punya salah. Kenapa kok saat ini hutang belum lunas? Kenapa kok ya piutang belum dibayar-bayar? Kenapa rumah tangga belum harmonis? Kok hubungan kita dengan mertua belum lancar? Kok anak-anak kita belum taat? Ada kesalahan diri kita. Kita sadari dulu. Perhatikan bait pertama istighfarnya Nabi Adam. Rabbana dzalamna anfusana. Ya Tuhan kami, ya Rabb, sesungguhnya kami mendolimi diri kami sendiri. Yang salah siapa? Nabi Adam mengakui dirinya salah. Maka apa yang terjadi? Dalam sebuah riwayat, Nabi Adam diberikan ampunan ba'da zuhur jelang asyar.
ya dipertemukanlah kembali dengan itu di hari Jumat, ya dipertemukanlah kembali dengan Siti Hawa, diampuni oleh Allah. Manusia itu derajatnya ya kadang uli kadang sufli. Sufli itu serendah-rendahnya makhluk. Saat melanggar larangan, apa yang terjadi? Serendah-rendahnya makhluk yang lain. Tapi berikutnya Allah langsung angkat derajatnya menjadi ya aulia, menjadi tinggi lagi. Saat kapan? Menyadari kesalahannya. Nabi Adam diangkat lagi menjadi nabi. Perhatikan pola lagi. Nabi Yunus, masih ingat gak Bapak Ibu Nabi Yunus alaihissalam? Nabi Yunus diperintahkan oleh Allah untuk ya berdakwah kepada umatnya. Ya. Butuh lebih dari 70 tahun untuk berdakwah, tapi tidak ada satupun followersnya Bapak Ibu. Ya. Tidak ada satupun pengikutnya, tidak ada yang beriman kepada Allah, apalagi kepada Nabi Yunus. Akhirnya apa? Nabi Yunus gak kuat. Ya Rob, ini hamba-hambaku ini sudah keterlaluan ya Rob, turunkanlah azab kepada umatku. Apa yang terjadi? Nabi Yunus tinggalkan perintah Allah untuk berdakwah. Beliau naik sebuah perahu, perahunya goncang, barang-barang sudah dibuang, masih goyang lagi. Harus ada orang yang dibuang. Diundi oleh orang-orang di sana. Muncul nama yang pertama siapa? Nabi Yunus lagi. Gak enak nih, ini kan tokoh. Ya, maka diundi lagi yang kedua. Kok muncul Nabi Yunus lagi? Diundi lagi yang ketiga. Muncul lagi Nabi Yunus. Nabi Yunus langsung sadar akan ini. Beliau melemparkan dirinya sendiri. Beliau melompat Bapak Ibu. Saat melompat disambar ikan paus. Saat di dalam ikan paus beliau mempraktekkan ini Bapak Ibu. Apa itu? Beliau beristighfar. Istighfarnya Nabi Yunus. Quran surat Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Beliau beristighfar Bapak Ibu. Tiada la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain Kau. Tidak ada ilah selain Kau. Subhanaka, maha suci Engkau ya. Inni kuntu minadz dzalimin. Sesungguhnya aku yang mendolimi diriku sendiri. Siapa yang salah Bapak Ibu? Diri kita sendiri. Saat Nabi Yunus sadar bahwa dirinya yang salah, keajaiban hadir Bapak Ibu. Beliau dia keluar dari ikan paus ya, terdampar. Beliau melihat umatnya kaget. Seluruh umatnya ternyata sudah beriman kepada Allah dan mengakui bahwa beliau adalah nabi. Sekarang saya nanya, seluruh umatnya itu ya, beriman kepada Allah karena beliau melepas perisai rezeki dengan istighfarnya atau karena proses ikhtiarnya 70 tahun sebelumnya? Karena apa? Karena melepas perisai rezekinya Bapak Ibu. Tapi ingat, bukan hanya sekedar kita astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim sampai 1000 kali pun gak bakalan dapatkan manfaatnya manakala kita tidak mampu memahami hakikat istighfar. Jadi dalam hakikat istighfar ini ada 4 hal yang menurut Imam Ghazali. Yang pertama apa? Harus menyadari, mengakui bahwa kita yang punya salah. Bukan maunya Allah atas dihadirkannya persoalan ini, tapi semuanya karena kesalahan-kesalahan kita sendiri. Ingat tadi, ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik, dan adapun ketidakbaikan itu datangnya dari diri kamu sendiri. Kalau ma asabaka min hasanatin fa min Allah, adapun kebaikan semuanya datangnya dari sisi Allah. Yang kedua adalah kita benar-benar terus mohon ampun kepada Allah. Posisikan diri kita menjadi hamba, menjadi seorang hamba. Kalau hamba itu apa sih Bapak Ibu? Hamba itu ya sebagai abdun itu apa sih? Sebagai servan, sebagai pelayan. Benar-benar kita ini bukan siapa-siapa tanpa adanya Allah ya. Benar-benar kita ini nolkan diri kita. Pangkat, jabatan, apapun itu kita nolkan. Kita benar-benar saya ini hamba ya Allah. Saya ini bukan siapa-siapa tanpamu ya Allah. Bayangkan ini saat Bapak Ibu seperti sedang bersujud, kepala kita benar-benar taruh di bawah. Kita ini bukan siapa-siapa, kita nolkan diri kita. Padahal di saat itulah kita semakin dekat kepada Allah. Saat kita nolkan diri kita, maka kita akan semakin dekat kepada Allah. Ini syarat yang kedua ya, benar-benar posisikan diri kita sebagai hamba. Yang ketiga adalah ya, hakikat dalam istighfar ini. Yang ketiga adalah benar-benar Bapak Ibu ya, hadirkan dalam diri ini siap belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya ya. Maka yang keempat, tidak akan mengulanginya lagi. Komitmen yang keempat. Jadi dibutuhkan 4 hakikat istighfar ini. Terus apa ini yang dijanjikan Allah saat kita sudah perbanyak istighfar nih? Taubatan nasuha, melepas perisai rezeki. Yursilis samaa'a 'alaikum bidarara. Maka aku akan turunkan hujan dengan sangat lebat. Apa hubungannya kita melepas perisai rezeki? Kok Allah hadirkan hujan dengan sangat lebat? Ternyata hujan lebat ini adalah bentuknya dari rezeki. Kalau kita belum paham dengan hujan lebat, dijelaskan oleh Allah di ayat lanjutannya 12. Wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'alakum jannat wa yaj'alakum anhara. Jadi
Waidikum biamwalin, dan kami akan memperbanyak untukmu. Jamaknya dari mal, harta-harta. Jika saat ini masih kok belum mudah ini rezeki berupa dunianya, ya, kok masih belum bisa nih melunasi amanah-amanah kita, cicilan-cicilan kita, Allah akan mudahkan langkah kita. Manakala kita sadari kesalahan-kesalahan kita, kita mohon ampun kepada Allah, kita belajar dari kesalahan kita dan tidak akan mengulanginya lagi. Dan banyak-banyaklah ucapkanlah kalimat istighfar dan taubat dan nasuha kita. Bagi yang masih merasa kok saat ini keturunan belum Allah hadirkan, wabamin, kunci Nabi Zakaria di dalam mihrab tadi, istighfar apa ya? Bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah, banyakin istighfar. Ya, Nabi Zakaria ngikutin Siti Maryam tadi masuk mihrab. Waj'alakum jannat waj'alakum anharo, dan kami akan banyakkan untukmu kebun-kebun yang di dalamnya sudah diairi oleh sungai-sungai. Ya. Tapi apa yang terjadi? Malakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kebanyakan dari kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Ya. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Ini ayat 13. Kebanyakan dari kita nggak percaya akan kebesaran Allah ini. Maka kunci kita, utama kita, gerbang kita di mana rezeki ini, agar kita juga menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa diridhoi, semakin didekatkan kepada rezeki. Ya. Jika mau dapatkan keajaiban, lepaskan dulu perisai rezeki. Mari Bapak Ibu, di waktu yang tidak banyak ini, kita coba lepaskan perisai-perisai rezeki yang ada di dalam diri kita. Jadi mohon izin, kita akan tidur nafas bersama-sama terlebih dahulu. Ya. Jadi nanti mohon izin, tangannya diletakkan di hatinya, rasakan di hatinya setulus-tulusnya, kita sertakan 4 hakikat istighfar. Saat nanti kita hirup nafas kita, tarik nafas pelan-pelan, kita ingat-ingat semua tentang ketidaktaatan kita kepada Allah, tentang orang-orang yang pernah kita dolimi. Ya, saat nanti hembuskan nafas, kita sertakan 4 hakikat istighfar. Ya Allah, saya salah, ya Allah, ampuni saya, ya Allah, saya siap belajar, saya tidak akan mengulanginya lagi. Saat hembuskan nafas sambil ucapkan apa? Astagfirullahaladzim, sambil dimaknai dalam hati kita, saya salah, ya Allah, ampunilah saya. Siap Bapak Ibu? Siap? Ya, hanya sebentar saja ini nantinya, baru nanti kita lanjut ke materi lagi ini. Masih di sesi ini. Monggo Bapak Ibu semuanya, silakan letakkan salah satu atau kedua tangannya tepat di hatinya Bapak Ibu. Ya, monggo kita sarang-sarang kita beristighfar di sini agar Allah turunkan maghfirahnya, agar Allah bersihkan kita dari perisai-perisai rezeki. Monggo mari senantiasa kita ingat-ingat kembali tentang ketidaktaatan kita, ketidakbaikan kita, untuk kita rilis bersama-sama. Kita lepaskan, kita pasrahkan kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Rabb, ampunilah kesalahan kami, ya Rabb. Kesalahan atas diri kami yang belum bisa memaafkan orang-orang yang pernah menzalimi kami, ya Rabb. Astaghfirullahaladzim. Meskipun sampai dengan saat ini mereka masih melakukannya, ya Rabb, berikanlah kami kekuatan untuk bisa mengikhlaskannya, untuk bisa memaafkannya. Astaghfirullahaladzim. Ya Rabb, berikanlah kami kekuatan untuk bisa memaafkan orang-orang yang pernah menzalimi diri kami, meskipun sampai dengan saat ini mereka masih melakukannya. Astaghfirullahaladzim. Ya Rabb, ampunilah kesalahan-kesalahan kami, ya Rabb, kesalahan-kesalahan atas lisan kami, mungkin lisan kami pernah tergelincir menjadikan sakit hatinya orang lain. Di saat orang-orang tersakiti hatinya karena kesalahan kami, menjadikan kau juga belum ridho melancarkan rezeki kepada kami. Astaghfirullahaladzim. Terus Bapak Ibu jalankan tarik nafas, hayati masing-masing dalam hatinya, dan hembuskan nafas sambil sertakan dengan kalimat istighfar sedalam-dalamnya. Astaghfirullahaladzim. Ya ampunilah kesalahan kami, kesalahan kepada kedua orang tua kami, kepada ibu yang telah membesarkan kami. Kami pernah menolak perintahnya, kami pernah mengindahkan nasihatnya, dan kami pernah melihat ibu kami meneteskan air matanya karena kelakuan kami, ya Rabb. Dan di saat itu terjadi, menandakan kami belum berizah kepada kami, dan menjadikan engkau pun juga belum berizah melancarkan rezeki kepada kami. Astagfirullahaladzim. Kesabian hayati
Salam kepada ayah kami, ayah yang telah membesarkan kami, carikan nafkah untuk kami sampai dengan saat ini. Kami pernah melihatnya marahi kami, pernah marah kepada kami, dan di sana ayah kami pernah marah kepada kami. Kami pernah berdebat dengannya. Menandakan bahwa ayah kami belum beritahu kepada kami, menjadikan kau pula juga belum beritahu melancarkan semua kepada kami. Astagfirullahaladzim. Mungkin selama ini kami belum bisa membalas kebaikan-kebaikan kepada kami. Bagi kedua orang kami sudah dipanggil oleh Allah, mungkin kami sudah lama sekali tidak menyertakan amal-amal kami atas namanya. Mungkin kami sudah lama sekali tidak mendoakannya, bahkan kami sudah lama sekali tidak berziarah kepadanya. Astagfirullahaladzim. Ya, ampunilah kesalahan kami, kesalahan kepada pasangan kami. Sejatinya kau hadirkan pasangan kami untuk saling lebih baik, semakin dekat kepadamu ya Allah, untuk menjadi wasilah kendaraan kami untuk semakin meraih ridho-Mu ya Allah. Tapi selama ini kami masih saling berdebat satu sama lain ya Allah, menonjolkan ego kami masing-masing ya Allah. Saat pasangan kami masih belum beritahu kepada kami, menjadikan kau mulai belum beritahu melancarkan rezeki kepada kami. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah kesalahan kami, kesalahan karena kami belum bisa menjaga amanah-Mu ya Allah, menjaga anak-anak kami ya Allah, anak-anak yang sejatinya Kau titipkan kepada kami, Kau amanahkan kepada kami. Kami pernah membentaknya ya Allah, kami pernah menghakiminya ya Allah, kami pernah memukulnya, kami pernah mencubitnya ya Allah. Di saat anak-anak kami pernah menangis karena kelakuan kami ya Allah, menandakan anak-anak kami belum berhidup kepada kami, menjadikan Kau belum berhidup melancarkan rezeki kepada kami. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah segala kesalahan kami. Mungkin kehadiran kami selama ini menjadikan sakit hatinya tetangga-tetangga kami, sahabat-sahabat kami, kerabat kami, saudara kami ya Allah. Lunakkanlah hati mereka semuanya ya Allah, untuk bisa memaafkan kami ya Allah, untuk mengikhlaskan kami agar tidak menjadikan siksa kubur kami ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Sekarang saat hembuskan nafas, kita adakan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih ya Allah telah berikan kesadaran hikmah luar biasa pada pagi hari ini, sehingga kami senantiasa sadar akan kesalahan diri kami. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Moga tangannya dilepas oleh Ibu. Semakin nyaman buat Bapak Ibu, semakin plong badan hatinya. Rutinkan Bapak Ibu sebelum kita tidur ya. Ingat-ingat kembali sehari tadi ada siapa ya orang-orang yang belum kita ya belum memberikan ridhonya kepada kita. Mungkin ada orang yang tersakiti hatinya sepanjang hari kita. Rutinkan di malam hari sebelum tidur ya. Kita mohon ampun kepada Allah. Mari kita akan masuk lagi ke materi ini. Nah, jadi jika kita mau dapatkan rezeki yang berlimpah, kita lepaskan dulu peristiwa rezeki ini Bapak Ibu. Ingat, fadilah dari istighfar ini luar biasa ya. Barang siapa yang perbanyak istighfar, maka Allah akan berikan kegembiraan dari kesedihannya, Allah akan berikan kelapangan dari kesempitannya, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ibnu Majah, hadis riwayat Ahmad. Sahih Bapak Ibu. Jadi jika kita saat ini masih belum gembira, saat ini kita belum lapang rezeki kita, maka banyak-banyak baca apa Bapak Ibu? Istighfar. Bapak Ibu, kita cinta gak kepada anak-anak kita? Cinta gak kepada anak-anak kita? Saking cintanya kita kepada anak-anak kita, anak belum bilang lapar saja, kita pasti sudah akan carikan makan untuk anak-anak kita. Betul gak Bapak Ibu? Gini apa gini? Apalagi kalau Allah yang cinta kepada kita, kita belum minta sekalipun, Allah akan ya sebagaimana Imam Malik, sebagaimana apa tadi? Siti Maryam, Allah langsung hadirkan itu.
baru kita batin saja Allah akan hadirkan. Pengen buat Bapak Ibu kita dicintai oleh Allah. Cintanya Allah itu melebihi cintanya seluruh makhluk. Bagaimana caranya? Kuncinya ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Maka melepas perisai rezeki ini adalah amalan juga yang paling dicintai oleh Allah. Masih ingat nggak Bapak Ibu? Ada kisahnya seorang penjual roti ya, di zamannya Imam Ahmad Ibnu Hambal. Pernah mendengar belum Bapak Ibu? Nanti ya, luar biasa. Saat beliau melazimkan kalimat istighfar, saat beliau membuat adonan roti, tidak ada satu pun hajatnya yang tidak diijabah oleh Allah. Waktu itu kecuali satu. Saat kapan? Beliau ingin sekali bertemu dengan Imam Ahmad Ibnu Hambal. Ternyata Allah kirimkan tuh Imam Ahmad Ibnu Hambal ya, dari Irak menuju Basra. Beliau menginap di salah satu masjid, diusir oleh marbotnya. Ketemulah seorang penjual roti tadi, diselamatkan, disuruh menginap di rumahnya. Setiap malam, ya di malam harinya kaget, kok bisa ini? Ya penjual roti ini bikin adonan malam hari terus istighfar ini. Ya. Saat jelang fajar terbangun, ditanya oleh Imam Ahmad, wahai fulan, amalan yang kamu lakukan ini, melazimkan kalimat istighfar ini, apa saja sih yang sudah kamu peroleh fadilahnya? Manfaatnya apa sih? Wahai fulan, jawabnya penjual roti karena belum kenal, dikiranya itu bukan Imam Ahmad Ibnu Hambal. Sepanjang hidup saya, seluruh apapun yang saya inginkan pasti Allah ijabah, kecuali satu. Penasaran Imam Ahmad, apa itu? Baru akhir-akhir ini saya pengen sekali ketemu dengan ulama yang terkenal yang bernama Imam Ahmad Ibnu Hambal, tapi Allah belum ijabah. Langsung menangislah Imam Ahmad Ibnu Hambal di saat itu. Wahai fulan, sesungguhnya Allah kirimkan, ya, Allah ijabah doa-doamu itu salah satunya adalah saya diusir dari masjid. Ternyata saya diusir dari masjid ini karena doamu. Sayalah Imam Ahmad Ibnu Hambal, sehingga saya harus dipaksa dikirimkan dari Irak menuju Basrah ini agar bertemu dengan engkau. Langsung dipeluk Bapak Ibu. Sayalah Imam Ahmad Ibnu Hambal. Langsung menangis kedua-duanya. Ternyata kisah penjual roti ini tidak ada satupun doanya, hajatnya tidak diijabah oleh Allah. Manakala kapan? Rutin membersihkan perisai rezekinya. Masya Allah. Nah, ini Bapak Ibu, perisai rezeki kita tadi adalah apa Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? DOSA. Ya. Dan DOSA ini banyak sekali macamnya. Ya. Kalau kita membahas 10 dosa besar saja tidak cukup hari ini. Ya. Maka kita coba ringkas ini seringkas-ringkasnya lebih dahulu. Intinya adalah DOSA kita yang menghambat kita meraih rezeki ya, yang tanpa batas. Jadi Allah sudah jamin rezeki kita, tapi kita sendiri yang menutupnya. Maka tugas utama kita saat ini adalah yang pertama adalah duduk diam dulu, lepaskan perisai rezekinya. Loh, kok malah duduk diam? Duduk diam di sini justru kita bekerja keras. Di mana? Di sajadah-sajadah kita. Untuk apa? Beribadah kepada Allah. Kita perbaiki hablum minallah kita. Kita mohon ampun kepada Allah sampai kita menuju predikat hamba-hambanya yang muttaqin Bapak Ibu. Saat kita sudah sampai derajat takwa apa yang dijanjikan oleh Allah? Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai dengan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi jalan keluar. Jadi semuanya tadi ada yang merasa kok belum lunas-lunas, kok anak belum nurut, ya, kok pasangan kita belum taat, kok belum harmonis, kok bulanan kita masih segini-segini saja. Allah akan berikan tuh solusinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kapan itu? Manakala kita mencapai predikat takwa. Maka tugas utama kita perbaiki dulu hablum minallah kita. Lepaskan dulu ini perisai rezekinya. Berikutnya apa yang harus kita lakukan? Kita ikhtiar dan berusaha. Kita ikhtiar dan bekerja ini, tapi sudah beda orientasi kita. Jika selama ini kita orientasinya adalah profit, lepaskan dulu itu. Karena apa? Ikhtiar kita, bekerja kita bukan lagi sejatinya untuk mencari profit, karena profit sudah Allah janjikan melalui ketakwaan kita. Sementara kenapa kok kita harus ikhtiar? Itu sebagai ladang kita untuk menyempurnakan amal. Itulah hablum minannas kita. Untuk apa? Memuliakan, membahagiakan para customer kita, para relasi kita. Sejatinya Bapak Ibu, ikhtiar dengan perisai rezeki itu ibarat kita naik mobil Bapak Ibu. Kita injak gas mobil, itu adalah ikhtiarnya. Tapi seberapapun kita injak gasnya, tapi kalau rem itu perisai rezeki, DOSA kita.
Saat itu masih berlimpah, kita tahan terus, remnya kita injak terus, bakalan jalan nggak mobilnya Bapak Ibu? Remnya kita injak, gasnya mau kita injak bagaimanapun, jalan buatan mobilnya. Maka tugas utama kita, lepaskan dulu rem kita. Saat rem dilepas, ngegas sedikit saja, ikhtiar sedikit saja, rezekinya berdatangan Bapak Ibu. Jadi rezeki itu ibarat sebuah bayangan Bapak Ibu ya. Ini menurut Ibnu Al-Qayyim ya. Al-Jauziyah. Rezeki itu ibarat sebuah bayangan. Misalkan ada lampu dari saya, ada lampu kesini nyorot, ini diri kita, bayangannya ada di mana? Ada di depan ini. Saat diri kita kejar-kejar nih rezeki, kejar ini yang namanya bayangan, semakin lama semakin jauh dari cahaya nggak Bapak Ibu? Semakin lama bayangannya semakin redup, semakin dikejar semakin nggak dapat. Kalaupun toh dapat itu hanya cahaya semu di sini. Itulah nominal, tapi belum tentu dapatkan keberkahannya. Ya. Semakin tidak dapat, maka kita rubah pola kita. Apa? Banyakin dulu, klikkan dulu hablum minallah. Balikkan diri kita menuju cahaya hakiki, cahaya yang tidak pernah redup. Siapa itu? Allah. Balikkan diri kita, kita perbaiki kualitas ibadah kita menuju kepada Allah. Maka apa yang terjadi? Bayangan sekalipun, rezeki sekalipun akan mengejar diri kita. Apalagi saat kita bisa sampai mampu menuju predikat yang namanya kulminasi. Titik kulminasi itu adalah tepat diri kita saat berada di bawah cahaya. Ya, saat kita sudah menyatu dengan Allah, ya, kita sudah mengenalkan diri kita ini bukan siapa-siapa tanpa adanya kehendaknya Allah, tanpa ridhonya Allah, tanpa izinnya Allah. Maka yang terjadi apa? Kita sudah sampaikan cukup ya Allah, cukup Allah, terus tambah lagi itu rezeki. Bayangan akan menyatu dengan diri kita. Kita sudah cukup ya Allah, tapi bayangan akan terus menyatu dengan kita. Maka kunci di sini, ya, jika kita inginkan dapatkan rezeki yang berlimpah, ingat tadi motonya dari PPMI Bapak Ibu. Yang paling bawah, berhati-hati dari perisai rezeki, keajaiban akan tiba. Ingat tadi kisahnya anak-anak kita. Anak-anak kita dulu balita, owek langsung dijabah nggak sama Allah. Sekarang coba kita di usia yang saat ini, di saat ini coba kita owek bareng-bareng Bapak Ibu. Langsung dijabah nggak sama Allah? Masya Allah. Nggak datang. Itu maksudnya doa Bapak Ibu ya. Nggak langsung dipraktekkan itu juga ya. Kita udah berdoa kok nggak mudah-mudah. Ini baru materi yang pertama aja. Jika kita mau dapatkan keajaiban, ya, fokuslah kita untuk lepaskan dulu perisainya Bapak. Jika mau dapatkan keajaiban, lepas apanya dulu Bapak Ibu? Perisainya. 1, 3, 2. Jadi di mana rezeki ada 101 jurus. Sebelum kita mengamalkan yang lain, kita harus clearkan dulu di jurus pertama ini. Inilah yang kita sebut dengan namanya perisai rezeki. Mari kita doa bersama-sama dulu. Atau ada sesi tanya jawab dulu nih, sesi tanya jawab dulu. Ya, Bapak Ibu sekalian, luar biasa sekali ya. Baru 1 yang kita kaji, ada nanti banyak. Kayaknya harus berkelanjutan nanti ya. Siap ya? Siap. Baik, kita buka tanya jawab. Tetapi biasanya saya bagi-bagi voucher makan gratis di warungnya PPMI, tapi karena lupa tadi nggak bawa gitu ya. Bertanya saja, nanti insya Allah Ustaz akan menjawab. Silakan, ada yang mau bertanya? Satu lagi ya Bapak-bapak, oke? 2, ya silakan. Ini mic-nya 1 saja. Langsung aja Pak, bukan dulu. Agak keras saja, nggak apa-apa dari situ. Suaranya pelan. Oh iya, sini Pak. Pakai mic sini nggak apa-apa, biar yang lain dulu. Pak nggak bisa Pak? Oh mungkin. Moga-moga. Sampai depan lupa ini Ustaz saya. Saya di belakang tadi sudah merekap ada 7 pertanyaan, sampai suruh ke depan jadi lupa ya. Catatannya buat di betul. Iya, karena masih banyak dosa. Baik Pak Ustaz, terima kasih, ilmunya bagus banget. Ada satu kisah menarik tadi, adalah kisahnya Imam Syafi'i dan Imam Malik. Imam Syafi'i dapat rezeki, dia harus memanen anggur terlebih dahulu. Yang luar biasa Imam Malik, sang gurunya, dia dapat rezeki
baru batin saja anggur sudah datang. Saya tadi terpikirnya begini Ustaz, enak ya jadi Imam Malik ya, batin itu rezeki sudah datang gitu ya, luar biasa banget gitu. Barangkali harapan kita semua gitu, batin aja rezeki itu datang gitu. Yang menjadi pertanyaan, ya mungkin salah satu tadi udah terjawab, gimana caranya bisa menjadi seperti Imam Malik kan gitu ya, duduk baru batin rezeki itu udah datang. Kemudian yang kedua, Ustaz, ini konsep rezeki. Banyak orang memahami rezeki itu adalah mungkin saya juga nggak tahu persis, tapi banyak yang memahami mungkin rezeki sangat analoginya dengan uang. Seperti sini rezeki dari pikirannya gimana cara dapatnya uang kan gitu, jadi lebih banyak di situ. Walaupun sih ada unsur kesehatan dan lain sebagainya. Nah yang menjadi pertanyaan, rezeki yang terbesar itu buat kita di dalam hidup ini itu apa, Ustaz? The best rezeki itu apa? Mungkin tadi disebutin banyak, tapi ada yang pokok. Sebetulnya rezeki apa yang harus kita kejar nih? Rezeki apa yang harus kita buru gitu? Apakah hanya sekedar uang atau yang lain dan lain sebagainya? Mungkin itu dua pertanyaan. Terima kasih, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, ini cukup dua karena saya maju ke depan agak 5 pertanyaan terlupa. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Misal ada seorang yang berusaha di bidang A. Di bidang A itu pasti dia punya kompetitor banyak yang sama bidangnya. Sekarang yang menjadi pertanyaan saya, apakah yang membedakan jika seorang itu punya usaha A dan yang lainnya juga, tapi seseorang itu berdoa terus dia berikhtiar, pokoknya dia mendekatkan diri dengan Allah. Nah itu apa perbedaannya dengan orang-orang yang tidak melakukan itu? Terus yang kedua, kan kita tahu bahwa doa itu bisa merubah takdir. Nah apakah misalnya rezeki yang dia dapatkan dari dia juga berdoa dan berikhtiar itu sebenarnya itu rezekinya orang lain gitu. Tapi apakah itu rezekinya orang lain yang datang dari dia karena dia berdoanya lebih daripada orang lain, atau memang itu rezeki yang memang itu untuk dia gitu, memang diatur untuk dia? Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung jawabannya. Semoga Allah lindungi lisan saya untuk mampu menjawab pertanyaan. Bismillah. Saking Bapak Sinten Asma Iwan? Bapak Iwan, Masya Allah. Pertanyaan Iwan hebatnya. 2 pertanyaan langsung mewakili kita semuanya, Insya Allah. Ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kita senantiasa, koalisi nanti jika belum tepat pertanyaannya boleh diluruskan. Bagaimana kita bisa menjadi seperti Imam Malik, baru dibatin saja rezekinya datang, Masya Allah. Ya. Yang pertama sejatinya praktekkan dulu jurus ini dulu. Banyak ini. Berikutnya nanti akan ada jurus-jurus lanjutannya. Termasuk apa? Bagaimana merubah nasib kita, bagaimana menguasai zon kita, hati kita menuju derajat qalbun salim. Ya. Karena apa? Ini kunci-kunci sejatinya kita nggak bisa menyadari ternyata pikiran kita itu adalah doa, doa itu dijawab. Seringkali contohnya kita nggak bisa membedakan antara ingin dengan fokus. Nanti itu, maksudnya pun ya teman-teman. Ada salah satu yang jamaah umroh dari guru kami, ini yang ada di jamaah umroh. Saat itu beliau sedang ihram, beliau sedang di Makkah, beliau sedang mau sholat maghrib. Beliau sangat anti sekali, tidak ingin sekali didekatkan dengan orang-orang dari suku dari negara yang terkenal dengan bawang bombay. Karena apa? Orang-orang sebagian sukunya yang berwarnanya tidak terang, Bapak Ibu, yang terkenal dengan India keling biasanya. Beliau ini senantiasa rutin, mohon maaf, cemilannya bawang mentah, bawang putih mentah. Itu cemilannya, Bapak Ibu. Berarti gimana kira-kira aromanya? Sedap betul, Bapak Ibu. Nah, beliau ingin, ya Allah, jadi beda ingin dengan fokus. Inginnya dia, ya Allah, jangan dekatkan saya nanti dengan orang-orang itu, ya Allah. Jangan dekatkan saya dengan bau bawang. Inginnya apa? Tidak didekatkan. Beliau berdoa. Saat beliau sholat qobliyah, beliau berdoa, beliau sholat. Tiba-tiba justru Allah dekatkan. Inginnya adalah jangan didekatkan, tapi fokusnya adalah bau bawang, bau bawang, bau bawang. Didekatkan oleh Allah. Sholatnya gak kusuk, langsung dipercepat.
Berikutnya apa? Ya Allah, jangan dekatkan dengan orang ini ya Allah. Beliau bergeser, iqomah Bapak Ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Kanan, kiri, depan, belakang semuanya bau bawang. Ya. Inginnya apa? Jangan didekatkan. Ini salah satu rahasia menguasai pikiran. Insya Allah nanti kalau jika nanti Allah berikan umur yang panjang, kita akan bahas ini rahasia menguasai don ini. Lanjutan yang kedua. Salah satu rahasia mengubah nasib itu ya adalah merubah apa-apa yang ada dalam diri kita. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Apa ini yang ada dalam diri kita yang kita rubah, yang akan merubah nasib kita, itu yang akan kita kupas lanjutannya, termasuk menguasai don kita. Ya, seringkali kita nggak tepat di sana. Dan tadi salah satu jamaah tadi akhirnya apa? Seluruh badannya bau bawang Bapak Ibu. Saat beliau sampai di hotel, mandi 2 kali tidak hilang bau bawangnya. Saat ketemu dengan guru kami Ustaz Rasulullah, disarankan untuk apa agar hilang bau bawangnya? Lepas perisai rezekinya. Beliau istighfar Bapak Ibu. Mohon ampun kepada Allah, hilang bau bawangnya. Bukan karena mandinya. Karena apa? Gak bisa membedakan ingin dengan fokus. Mungkin dalam kehidupan kita saat ini sama dengan kondisi bau bawang ini. Maksudnya apa? Setiap kali sholat 5 waktu yang sangat mustajab, benar doa kita. Ya Allah lunas, ya Allah lunas, ya Allah benar. Ya Allah saya nanti bisa, ya Allah 2020 akhir tahun nanti saya bisa naik gaji, ya Allah benar doa kita. Saat sajadah sudah kita gulung, peci sudah kita tanggalkan, mukena sudah kita lipat, kita nengok kanan kiri, lihat dompet suami, bisa nggak ya? Jadi kalau di total dalam 24 jam hanya ada 40-50 menit doa kita apa? Haji, lunas. Itu doanya. Tapi fokus kita, itu inginnya, fokusnya 23 jam yang lebih 10 menit, bisa nggak ya? Berarti fokusnya banyakkan yang mana? Seringkali kita nggak tepat di sana. Beda antara ingin dengan fokus. Contoh, ada anak-anak kecil lari-lari dalam kajian. Nah, jangan lari-lari. Ingin kita, dia nggak lari-lari, tapi doa kita, fokus kita, lari-lari loh Bapak Ibu. Anaknya bakalan berhenti nggak? Nah, ini rahasia nanti merubah itu nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya nanti jika masih Allah berikan kesehatan, bisa kita masih diizinkan, bisa saling bermuajahah. Ya. Insya Allah. Satu jurus ini saja kita praktekkan senantiasa dengan tulus, benar-benar kita bersihkan diri kita akan mampu ya di predikat senantiasa orang-orang yang bertakwa. Dan di saat kita sampai predikat bertakwa inilah apa yang terjadi, Allah hadirkan tuh keajaiban. Baru kita getarkan saja Allah langsung ijabah. Ya, apalagi nanti sampai masuk ke qalbun salim, masuk sampai ke berikutnya, puncaknya nanti adalah kita senantiasa apa? Kullu syai'in halikun ila wajhah. Semua apapun yang ada di dunia ini sejatinya pasti akan ada masanya, kecuali apa? Satu yang senantiasa kita sertakan atas asmanya Allah. Pernah mendengar kisahnya terompaknya Bilal? Beliau masih hidup, terompaknya sudah di surga. Pernah mendengar Bapak Ibu? Atau ya? Sama sejatinya. Kenapa? Karena dia senantiasa sertakan terompaknya itu apa? Untuk beribadah kepada Allah. Sama, mobil kita, kendaraan kita, rumah kita dan lain sebagainya, itu semuanya akan binasa, ada masanya. Bahkan pasangan kita itu ya bukan milik kita. Bukan milik kita, pasangan kita. Buktinya apa? Saat kita kembali kepada Allah, nanti kita juga sendiri-sendiri. Coba, ada nggak yang mau menemani kita di alam kubur kita? Nggak ada. Kita sendiri-sendiri semuanya. Nah, di saat itulah yang paling terpenting adalah apa? Segala sesuatu yang kita hadirkan di sini benar-benar apa? Niat kita semuanya senantiasa diridhoi oleh Allah. Nah, pertanyaan yang kedua adalah, apa sih sejatinya hakikat rezeki yang sesungguhnya? Ya, Masya Allah. Kalau orang Barat, orang konvensional itu sering menyampaikan, sukses itu apa sih Bapak Ibu? Ketika mencapai apa yang kita tuju, betul ya? Ketika kita mencapai apa yang kita inginkan, betul ya? Padahal dalam agama Islam bukan hanya sekedar itu. Kapan itu kita mencapai sukses semuanya, rezeki yang sesungguhnya? Kapan itu? Masih ingat Bapak Ibu Quran surat Al-Baqarah ya? Ayat 156. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik siapa? Dan akan kembali kepada siapa? Jadi kita nanti tujuan kita akhirnya kembali kepada siapa Bapak Ibu? Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita jalankan saat ini, kok kita ini semakin dekat kepada Allah, itulah rezeki yang sesungguhnya. Dan rezeki yang sesungguhnya sebagaimana riwayat Bukhari sampaikan, kekayaan yang sesungguhnya bukan tentang kaya harta benda, tapi kekayaan sesungguhnya adalah tentang kelapangan hati. Kapan tuh hatinya kelapangan hati? Manakala kita semakin dekat kepada Allah. Karena kita nggak pernah tahu kapan itu dipanggil oleh Allah. Mungkin begini Bapak Ibu, sebagai gambaran. Ada seorang ibu-ibu, seorang penjahit. Setiap harinya beliau karena masih merintis, garapannya baru 2 orang, baru 3 orang. Dia masih sempat tahajud, sempat duha, ya. Jadi waktunya masih belum padat, masih bisa duha, bisa wiridan dan sebagainya. Bulan berikutnya semakin ramai. Sehari saja yang datang 12-20 garapan. Kira-kira masih sempat tahajud nggak Bapak Ibu? Sempat duha nggak Bapak Ibu kira-kira? Semakin berkurang.
Bagi orang-orang yang memahami apa? Bahwa rezeki yang sesungguhnya adalah semakin kita dekat kepada Allah, saat tiba-tiba Allah timpakan itu, karena Allah rindu kepada hambanya. Saat Allah rindu itu, Allah dalam hadis riwayat Tabrani sampaikan, Allah akan kirimkan malaikatnya, ya, wahai hadis qudsi ini, ya, datangilah para hambaku tersebut, timpakanlah ujian kepadanya, sesungguhnya ya, aku rindu kepada rintihannya. Apa itu rintihannya? Doa-doa kita, ya, yang kemarin sebelumnya apa? Bisa duha, bisa tahajud. Kok sekarang sudah enggak? Diuji dengan dunianya, akhirnya Allah timpakan tuh, dicabut itu kenikmatannya. Di saat itu kok kita semakin ingat, semakin perbaiki ibadah kita, disitulah rezeki yang sesungguhnya. Itu kita apa? Karena kita semakin dekat dengan tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita tadi siapa, Bapak Ibu? Akan kembali kepada siapa? Karena kita nggak pernah tahu kapan itu masa akhir kita nanti dipanggil oleh Allah. Tapi bagi orang yang nggak paham dengan ini, Bapak Ibu, rezeki itu hanya materi. Saat ditimpakan itu ujian, tiba-tiba kolab, tiba-tiba punya ada debt collector apa? Dia depresi, ya, dia